Halo, apa kabar? Senang sekali Halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini. Ya, serangkaian informasi terkini dan inspiratif akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Antara lain, RPtra cegah kejahatan pada anak. Ada pula mengenal olahraga wushu. Ya, selain itu hari ini Halo Indonesia akan membahas tentang sumber daya manusia Indonesia menghadapi MEA, selengkapnya dalam segmen Bincang. Pemprov DKI Jakarta kembali meresmikan ruang publik terbuka ramah anak di Meruya Utara, Jakarta Barat pada akhir Desember lalu. Ya, keberadaan RPtra ini dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan pada anak saat beraktivitas di luar rumah, termasuk mencegah anak dari tindak kekerasan. Untuk memenuhi keberadaan ruang publik ramah anak, Pemprov DKI Jakarta kembali meresmikan ruang publik terpadu ramah anak atau RPtra di Meruya Utara, Jakarta Barat pada akhir Desember 2015 lalu. RPtra Meruya Utara merupakan RPtra kedua di Jakarta Barat setelah sebelumnya Pemprov DKI juga telah meresmikan RPtra di wilayah Kembangan Utara. RPtra seluas 5.000 meter persegi ini memiliki fasilitas yang setara dengan RPtra lainnya di Jakarta, seperti taman bermain anak, arena olahraga, perpustakaan mini, serta kebun hidroponik dan tanaman obat. Semua sarana yang disediakan diperuntukkan untuk kenyamanan dan keamanan anak saat bermain atau beraktivitas di luar rumah. Menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, keberadaan RPtra di Jakarta harus merata agar anak bisa mendapatkan tempat bermain yang layak. Masih siapkan lagi lahan yang banyak, karena tahun depan itu kita butuh 150 lokasi. Nah, saya yakin kalau tiap RW, minimal tiap kelurahan dulu kalau punya 1-2 lokasi seperti ini, orang bisa berkumpul kan. Ya, anak-anak bisa main. Tadi aja dari beberapa warga udah seneng. Ya, anaknya itu nggak main di rumah melulu, nggak main game melulu, udah bisa ke sini. Nah, ini ya, pohonnya bagus, adem ini. Ya, kita masih cari lokasi-lokasi seperti ini kita bangun. Tak hanya memperhatikan sarana yang memadai untuk anak, untuk menjamin keamanan dan keselamatan anak, RPtra Meruya Utara dilengkapi dengan pagar pengaman yang dibuka sejak pukul 7 pagi hingga 10 malam. Nantinya, RPtra juga akan dilengkapi dengan kamera CCTV. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kejahatan yang dapat terjadi pada anak di ruang terbuka. Justru kamu dengan main di taman ini kan ada pagar bisa amatin. Apakah dia nggak pernah bilang, justru kita gampang ngenalin pedofil di sini. Kalau di sini bisa kelihatan dong. Daripada kamu mancing anak kasih coklat datang ke rumah lebih berbahaya. Kalau di sini kan kita banyak orang tua nih, ada CCTV. Kamu bisa melihat nih kira-kira mana yang bakalan pemangsa ini. Keberadaan RPtra di dalam komplek perumahan Meruya Utara mendapat tanggapan positif dari para orang tua. Para orang tua tak perlu khawatir lagi jika anak mereka bermain di luar rumah. Bisa ada sarana bermain buat anak-anak gitu. Jadi nggak ke jalanan atau ke kolong jembatan gitu. Tenang aja sih, tahu pasti mainnya ke taman gitu, ntar pulang pasti dikasih tahu. Supaya lebih rindang lagi sih kayaknya, pokoknya. Terus lebih mainannya ditambah lagi gitu. Wode Rizky, Yoga Pratama, The ITV. Pengguna komuter lain kini tidak perlu lagi mengantri lama untuk membeli tiket, karena di stasiun Jakarta Kota sudah tersedia mesin pembelian tiket secara otomatis atau vending machine. Ya, kurang lebih 19 detik Anda sudah bisa mendapatkan tiket kereta komuter lain dari mesin ini. Menutup tahun di bulan Desember 2015, PT KAI Komuter Jabodetabek atau KCJ mulai memperkenalkan mesin terbaru untuk penjualan tiket kereta otomatis yang diberi nama SIVIM atau Komuter Line Vending Machine. SIVIM merupakan sebuah bentuk inovasi baru yang dibuat PT KCJ untuk meningkatkan layanan penumpang dalam penggunaan transportasi kereta. Sebanyak 3 buah vending machine beroperasi di stasiun Jakarta Kota, Jakarta Barat. Mesin ini akan beroperasi mulai pukul 6 pagi hingga 9 malam untuk membantu pelayanan loket manual yang antriannya mengular pada jam-jam sibuk. Beragam layanan seperti pembelian tiket harian berjamin atau THB, melakukan pengisian ulang saldo THB, penukaran kartu THB dengan uang jaminan atau refund tiket, hingga isi ulang saldo kartu multitrip atau tiket berlangganan bisa dilakukan dengan vending mesin ini, hanya dalam waktu kurang lebih 19 detik.
Kalau vending mesin ini merupakan bagian dari inovasi dan pengembangan e-ticketing KRL ya. Jadi artinya vending mesin ini hadir di mana pengguna jasa itu kelebihannya bisa menentukan perjalanannya dengan leluasa sendiri. Nah ini kan sebenarnya merupakan bentuk lain dari loket konvensional yang selama ini ada. Sehingga di mana masyarakat itu bisa dengan mudah mau kemana, tarifnya berapa, itu mereka bisa mengoperasikan sendiri. Calon penumpang pun masih sedikit kebingungan saat menggunakan layanan baru ini. Karena itu, para petugas KCJ pun memberikan pengarahan kepada penumpang untuk membeli tiket secara otomatis ini. Menurut para calon penumpang, kehadiran layanan baru ini dapat memudahkan calon penumpang untuk mendapatkan tiket kereta tanpa harus mengantri lama. Kalau menurut saya sih, kalau misalkan ada tempat seperti itu, kita lebih cepat supaya bisa mendapatkan tiket ke tempat tujuan dibanding sama loket yang terjadi kesalahan-kesalahan. Ya lebih mudah lah. Itu kalau bisa dibanyakin gitu itunya gitu, iya lebih enak lah, nggak ngantri gitu. Untuk tahap awal, PT KCJ baru menempatkan 3 buah vending mesin di stasiun Jakarta Kota. Namun selanjutnya vending mesin ini akan ada di 5 stasiun lainnya, seperti Stasiun Bogor, Stasiun Manggarai, Stasiun Tanah Abang, Stasiun Sudirman, dan Stasiun Tebet. Dan di awal tahun 2016 ditargetkan sebanyak 150 vending mesin di 70 stasiun yang tersebar di Jabodetabek. Wiwit Purnamasari, Irwan Fauji, Dai TV. Keberadaan mesin penjual tiket atau vending mesin di stasiun Jakarta Kota diyakini mampu mengurangi antrian pembeli tiket di loket yang berada di stasiun tersebut. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara mengoperasikan mesin ini, tim liputan Halo Indonesia akan menginformasikannya untuk Anda. Bagi Anda yang sering beraktivitas menggunakan kereta komuter lain di salah satu stasiun Jakarta Kota, kini telah hadir sebuah vending mesin, di mana vending mesin ini bisa berfungsi untuk membeli tiket untuk area Jakarta dan Kota Bekah hingga Bogor dengan hanya waktu 19 detik saja dan tanpa perlu mengantri. Seperti apa mesinnya? Mari ikuti saya. Ya, tim Halo Indonesia kali ini akan menginformasikan kepada Anda bagaimana cara penggunaan vending mesin ini dengan mudah dan cepat. Langkah pertama, Anda harus menyiapkan uang cash terlebih dahulu dengan lembaran uang dan koin mulai dari Rp1.000 hingga lembaran Rp20.000. Berikut salah satu contoh apabila Anda ingin membeli tiket harian berjamin atau THB. Pertama, Anda perlu tap tulisan sales pada layar sentuh vending mesin. Lalu pilih tujuan yang Anda inginkan dan berapa jumlah penumpang yang akan naik kereta. Setelah itu, akan muncul jumlah biaya yang harus dibayarkan. Kemudian Anda tinggal masukkan jumlah uang sesuai dengan nilai yang ditampilkan pada layar. Dan secara otomatis, tiket kereta akan keluar dari kotak tiket. Dan jika ada uang kembali, secara otomatis keluar pada kotak uang kembalian. Nah, saat ini saya sudah memegang kartunya, tinggal Anda sesuai dengan tujuan Anda mau kemana. Dan selanjutnya, apabila Anda ingin melakukan pengembalian uang jaminan atau refund tiket, Anda hanya perlu memasukkan kartu THB, lalu pilih refund, kemudian akan keluar jumlah uang yang masih ada di kartu tersebut. Mudah bukan dalam penggunaannya? Beragam kemudahan bisa Anda rasakan ketika Anda menggunakan transportasi umum, di mana salah satunya seperti pembelian tiket dengan menggunakan vending mesin. Karena banyak manfaat yang bisa Anda rasakan dengan menggunakan mesin tersebut. Karena waktu akan lebih cepat tanpa harus mengantri. Wiwit Purnamasari, Irwan Fauzi, Dai TV. Iya, baik, kita beralih ke informasi lainnya. Tingginya angka kematian akibat kurangnya kecepatan, ketepatan serta keakuratan dalam menangani korban kecelakaan mendorong pelayanan ambulans gawat darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mengadakan pelatihan kegawat daruratan pada masyarakat. Ya, pada pelatihan ini peserta dapat mengetahui berbagai prosedur penanganan yang disampaikan dalam bentuk teori serta praktek langsung di kantor ambulans gawat darurat Dinkes DKI. Dinas Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mengadakan pelatihan kegawat daruratan untuk mengedukasi masyarakat mengenai prosedur penanganan korban yang cepat dan tepat sebagai tindakan pertolongan pertama yang dapat dilakukan oleh masyarakat luas. Pelatihan prosedur penanganan kegawat daruratan ini dilakukan karena tingginya angka kecacatan dan kematian akibat kurangnya kecepatan, ketepatan, dan keakuratan penanganan korban di lokasi kejadian dan sepanjang perjalanan ke rumah sakit. Kalau kita lihat masih banyak penanganan
yang dilakukan masyarakat terhadap korban-korban kecelakaan ataupun bencana ataupun yang lainnya yang kami anggap kurang tepat. Tidak ada data khusus berapa, tetapi yang paling gampang kita lihat di televisi begitu banyak korban yang ditangani dengan cara yang salah, yang kami anggap itu justru potensial menyebabkan kecacatan atau mungkin berakibat fatal kematian. Sehingga AGD Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta berpikir ya bagaimana kalau kita juga memberikan sedikit sharing ilmu pada mereka. Lebih dari 80 peserta yang berasal dari berbagai instansi seperti petugas Dinas Pemadam Kebakaran, TNI, Tim SAR, serta petugas medis dari Rumah Sakit Umum Kecamatan diundang ke kantor ambulans gawat darurat Dinas Kesehatan DKI untuk diberikan materi teori serta praktek langsung. Perwakilan-perwakilan dari instansi tersebut diharapkan dapat menjadi agen-agen perpanjangan tangan AGD untuk kembali menyebarkan edukasi penanganan kegawat daruratan ini kepada masyarakat luas. Untuk hari ini ya untuk sekitar 80-an ya, saya 80-an ya, kita masih ada hari-hari berikutnya. Instansinya ya mereka yang beresiko menemukan kasus-kasus. Dalam hal ini ya petugas di pelayanan medik, Basarnas, tadi BNPB kita lihat undang juga, ada petugas pemadam kebakaran. Jangan lupa mereka selain memadamkan juga sering pasti menemukan kasus-kasus trauma. Itu TNI Polri. Kenapa ya kasus-kasus konflik di katakan di daerah konflik ya bisa terjadi kasus-kasus seperti ini. Ke rekan mereka atau pada masyarakat mereka bisa melakukan sesuatu. Hari ini itu pelajaran keselamatan hidup dasar ya, basic, yang sangat penting sekali menurut saya, bukan hanya untuk petugas medis, justru menurut saya ini jauh lebih penting diterapkan dan disosialisasikan ke orang-orang awam, karena setiap hari dimanapun dan siapapun itu kan masyarakat lah yang lebih dekat dengan para korban. Materi seperti penanggulangan gawat darurat terpadu, penanganan henti nifas dan henti jantung, hingga cara pengangkatan korban yang tepat disampaikan oleh 7 orang instruktur AGD yang sehari-hari bertugas di lapangan menangani korban dan pasien. Peserta pelatihan pun berkesempatan untuk mempraktekkan langsung teori-teori yang sudah diberikan oleh instruktur. Ferawati, Dio Malau, DAI TV. Setelah mendapat teori mengenai penanganan kegawat daruratan, para peserta pelatihan mendapat kesempatan untuk mempraktekannya secara langsung. Pada pelatihan ini, peserta tampak antusias mengikuti pelatihan sekaligus mendapat pengetahuan terbaru mengenai cara penanganan kegawat daruratan. Bagaimana suasana pelatihan tersebut berlangsung? Berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda. Penanganan kegawat daruratan pada pasien dan korban sejatinya harus dilakukan paling lambat 10 menit setelah kejadian berlangsung. Namun, penanganan ini seringkali terlambat karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai cara penanganan yang cepat dan tepat yang harus dilakukan. Instruktur Dinas Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan DKI Jakarta tidak hanya memaparkan teori penanganan kegawat daruratan, namun memberikan kesempatan bagi peserta untuk langsung mempraktekkan cara penanganan yang tepat. Secara garis besar ini materi sebenarnya untuk pertolongan dasar kegawat daruratan. Yang pertama tentang sistem penanggulangan gawat darurat terpadu, yaitu bagaimana cara masyarakat mengakses minta tolong dalam hal kegawat daruratan, dalam hal ini ke AGD ya. Kemudian bantuan hidup dasar di mana bantuan pertolongan pertama untuk pasien-pasien gawat darurat seperti henti napas, henti jantung atau luka dan fraktur. Kemudian ekstrikasi, transportasi. Ekstrikasi kan untuk memindahkan pasien, ekstrikasi juga untuk memindahkan penderita dari tempat-tempat yang berbahaya. Kemudian ditransportasi, dibawa bisa ke puskesmas, bisa ke rumah sakit atau fasilitas-fasilitas kesehatan yang lainnya. Untuk penanganan pasien atau korban yang menderita henti nafas dan henti jantung, peserta diajak untuk melakukan bantuan resusitasi jantung paru atau RJP. Dengan cara menekan bagian dada pasien sedalam 5 hingga 6 cm sebanyak 30 kali dan meniupkan udara sebanyak 2 kali ke mulut korban. Siklus RJP ini diulangi sebanyak 5 kali tanpa henti untuk memacu jantung korban berdetak kembali. Selain itu, para peserta juga berkesempatan untuk mempraktekkan cara pemidaian atau cara membebat korban yang mengalami patah tulang, yakni menggunakan kayu untuk menyanggah 3 sisi bagian tubuh yang patah dan dikencangkan menggunakan tali.
Oh, bermanfaat sekali karena pada saat nanti kita di lapangan atau di jalan atau tempat umum pasti ada kemungkinan untuk ketemu dengan hal-hal yang tidak terduga. Nah, jadi pada saat ketemu dengan hal seperti itu kita bisa tahu gimana cara penanganannya. Kan salah satunya kan di pertolongan pertama saat ada kejadian apa di jalan, di rumah, di mana aja itu kan kita diajarkan untuk melakukan pertolongan pertama di saat apa itu patah tulang, luka bakar, dan macam-macam kejadian lainnya. Kita kan diajarkan untuk melakukan pertolongan pertama agar bisa dibantu oleh dari kesehatan atau dari rumah sakit kan. Kita harus melakukan pertolongan pertama dulu, Pak. Sesi terakhir diisi dengan pengenalan fasilitas ambulans gawat darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, serta petugas media yang siaga 24 jam untuk mengantar dan memberikan pertolongan pertama bagi pasien dan korban yang memiliki KTP DKI Jakarta. Ferawati, Dio Malau, Dai TV. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Namun setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Halo Indonesia.